Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa saja yang kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu kita akan mengenal apa sih yang dimaksud dengan fungsi komposisi itu. Yang kedua yaitu kita belajar tentang menentukan fungsi komposisi. Ya. Kemudian berikutnya menentukan fungsi sebelah kanan. Nah, yang berikutnya fungsi sebelah kiri. Ini maksudnya apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, tentunya pembahasan kali ini kita akan buat yang lebih singkat tapi lebih bisa dipahami. Oke ya. Apa itu fungsi komposisi? Jadi fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Dan biasanya disimpulkan dengan bundaran ya. Kayak O tapi ini bundaran, dibaca bundaran. Fungsi, kita sudah mengenal fungsi itu adalah pemetaan kan ya. Nama lainnya fungsi kan pemetaan. Oke. Nah, kalau dulu di awal kelas SMP ya atau mungkin di SMA awal-awal itu hanya dijelaskan fungsi A. Kalau kita punya A ya, anggotanya adalah X. Ini kalau kita petakan ya, kita petakan dengan fungsi F seperti ini, maka diperoleh adalah Fx. Fx ini artinya fungsi F memetakan X menjadi apa? Menjadi Fx. Ini kalau di kelas 8 seperti ini waktu SMP. Nah, ini kalau di SMA dilanjutkan lagi, ternyata tidak berhenti dari X dipetakan oleh F menjadi Fx, tapi dilanjutkan lagi. Nah, dari Fx ini dilanjutkan lagi dengan C ya, yaitu fungsi yang lain. Ini saya katakan fungsi G. Nah, kayak gini. Maka kalau dituliskan seperti ini, jadi fungsi G memetakan Fx ya. Fungsi G memetakan Fx menjadi apa? Jadi seperti lambangnya G dalam kurung Fx. Nah, oke. Atau kalau kita tuliskan jadi gini, jadi X menjadi Gfx ini, dari A ke C ini bisa kita tulis menjadi komposisi yaitu G bundaran Fx. Ini namanya fungsi komposisi G bundaran Fx. Cara membacanya, cara memahaminya yaitu yang pertama X dipetakan oleh F, kemudian hasilnya dipetakan oleh G. Jadi bacanya dari kanan ke kiri ya untuk memahaminya. Yang pertama F, kemudian dilanjutkan oleh G. Oke. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa G bundaran Fx itu sama aja dengan G dalam kurung Fx. Ya, ini rumusnya atau pengertiannya. Kalau F bundaran Gx seperti ini sama aja dengan F kurung Gx. Jadi G nya di dalam, kalau G bundaran F itu F nya yang di dalam. Oke, ini definisi ini tolong dihafalkan, dipahami. Nah, kalau lebih memahami, ini ada ilustrasi seperti ini. Kalau misalkan pizza ini adalah Fx ya, ini Fx pizzanya, kemudian nanas itu Gx. Nah, kalau misalkan ini F bundaran Gx ya, F bundaran Gx atau F dalam kurung Gx, itu artinya Gx nya kita masukkan ke dalam F. Nah, Gx apa? Nanas. Nanas dimasukkan ke dalam pizza, jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Nanas dimasukkan dalam pizza. Tapi kalau misalkan G bundaran Fx, G bundaran Fx ya kayak gini, atau G dalam kurung Fx, itu artinya pizzanya dimasukkan ke dalam nanas. Jadinya kayak gini, pizzanya kecil dimasukkan ke dalam nanas. Jadi beda ya, beda antara G bundaran F dengan F bundaran G itu berbeda. Jadi seperti ini ilustrasi contoh di kehidupan nyata seperti ini ya, bisa dipahami ya ilustrasinya. Oke, sekarang nggak afdol kalau kita belum ke contoh-contoh aljabarnya, fungsinya. Yang pertama, ini yang B ya, menentukan fungsi komposisi. Kalau kita punya beberapa fungsi, seperti ini, Fx sama dengan 2x plus 5, Gx 3x min 4, Hx 1 min 2x. Nah, ditanyakan, tentukan F bundaran Gx, yang kedua G bundaran Fx. Nah, ini memang saya buat seperti ini biar bisa lebih memahami, dibolak-balik ya, F bundaran G, G bundaran F. Nah, langkah pertama, yang pertama F bundaran Gx itu kan sama aja dengan F dalam kurung Gx seperti yang tadi di definisi tadi. Nah, biasanya masih bingung ini maksudnya apa ini. Nah, ini kita perlu mereview ya, mengingat kembali. Ingat kalau misalnya kita punya fungsi, rumus fungsi Fx sama dengan 2x plus 5. Kalau kita misalkan ditanya Fa, maka x nya ini diganti oleh A, ya kan? Kalau misalkan Fb, ya x nya diganti B. Itu maksudnya. Kalau misalkan FP, nah ya berarti X nya diganti P. Jadi ini selalu sama ya, X. Nah kalau ini M ya ini M, C ya ini C, dan seterusnya.
Kalau misalkan F5, nah berarti X nya diganti 5. Jadi ini kali ya, titik itu kali 2 kali 5 tambah 5, 10 tambah 5 ya berapa, 15. Nah ini mengulang waktu di SMP dulu. Nah bagaimana kalau misalkan F dalam kurung GX, ya berarti X nya kita ganti GX. Nah kita kan tahu bahwa Fx tadi ya, Fx tadi kan sama dengan 2x plus 5. Nah X nya ini kita ganti dengan GX, jadinya 2 kali GX tambah 5, seperti itu ya. Nah setelah itu kemudian GX nya tadi apa, GX nya tadi adalah 3x min 4. Nah berarti GX yang di dalam kurung hitam ini saya tulis 3x min 4. Nah setelah ini kita dapatkan perkalian ya, aljabar 2 kali 3x 6x, 2 kali min 4 min 8, min 8 ditambah 5, nah berarti min 3 ya, sehingga diperoleh F bundaran GX sama dengan 6x min 3. Tuh yang pertama, yang A ya. Bisa dipahami ya. Lanjut biar lebih gampang lagi. Sekarang G bundaran F ya, G bundaran Fx itu artinya G dalam kurung Fx. Jadi Fx nya kita masukkan ke dalam G. Nah, itu Fx dimasukkan ke dalam G. Oke, berarti GX nya tadi apa, GX nya tadi adalah 3x min 4 ya kan, 3x min 4. Nah X nya kita ganti dengan Fx ya, karena ini GX. Oke, berikutnya Fx tadi diketahui Fx nya adalah 2x tambah 5, berarti yang di dalam kurung ini, saya ganti menjadi 2x plus 5. Ini kan adalah, ini kan Fx. Nah sekarang kita tinggal mengalihkan, 3 kali 2x 6x, 3 kali 5 15, plus 15 dikurangi 4 ya 11 ya, sehingga kita dapatkan G bundaran Fx adalah 6x plus 11 ya, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya sekarang G bundaran H, biar lebih paham lagi. G bundaran Hx berarti sama aja dengan G dalam kurung Hx, artinya Hx kita masukkan ke dalam G. Nah GX nya tadi kan 3x min 4 ya, ini kan 3x min 4. Nah berarti menjadi 3 kali Hx min 4. Oke, kemudian Hx nya tadi diketahui 1 min 2x ya, ini kan Hx. Setelah itu kita mengalihkan. Nah kemudian ini min itu hanya 6x ya, sekarang 3 dikurangi 4 berapa, min 1 kan, berarti G bundaran Hx adalah min 6x min 1. Nah seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, sekarang yang D lebih rumit lagi. Jadi F bundaran G kemudian bundaran H ya, jadi komposisinya 2 kali. Ini ada dua cara, ini hasilnya apakah sama. Yang pertama kita masukkan G bundaran H dulu ya, G bundaran H kita masukkan ke dalam Fx. Nah kayak gini. Jadi ini G bundaran H X, ini kita masukkan ke dalam F. Ini cara pertama. Nah F tadi apa, F tadi kan 2x plus 5 ya kan, berarti bisa kita tulis kayak gini, karena kita tadi tahu bahwa Fx itu fungsinya adalah 2x plus 5. X nya kita ganti dengan G bundaran Hx. Agak panjang memang, tapi nggak usah bingung, ini anggaplah satu satu variabel ya, atau satu unde-unde, nggak apa-apa. Nah setelah itu kita tahu bahwa G bundaran H diketahui tadi yang C adalah min 6x min 1, sehingga kita peroleh 2 kali min 6x min 1, kita kalikan ya. Nah kan kita kalikan biasa aljabar ya, ini min 12x, ini min 2, kemudian kita peroleh seperti itu, min 2 ditambah 5 ya plus 3, berarti diperoleh F bundaran G bundaran Hx adalah min 12x min plus 3. Ini kita tulis F bundaran G bundaran Hx adalah sekian. Nah sekarang cara yang kedua. Kalau tadi G bundaran H itu kita masukkan ke dalam F, sekarang cara kedua. Nah ini cara kedua, yaitu Hx ya, Hx itu kita masukkan ke dalam F bundaran G. Nah
Kita kan sudah tahu bahwa F bundaran G tadi kan 6x min 3 ini kan. Nah 6x min 3, 6x min 3, 6x min 3. Nah karena x nya kita ganti hx, ya udah berarti 6hx min 3. Hx nya tadi apa? Hx nya tadi adalah 1 min 2x. Terus kita tinggal mengalikan ya, 6 min 12x min 3, 6 kurangi 3 ya, plus 3 ya, berarti ini min 12x plus 3. Oke, ternyata menghasilkan hasil yang sama. Terserah kalian pakai cara yang mana. Jadi cara yang pertama G bundaran H kita masukkan ke dalam F, cara yang kedua Hx nya kita masukkan ke dalam F bundaran G, menghasilkan hasil yang sama. Oke, sudah semakin agak mikir ya. Berikutnya sekarang yang agak mudah dulu ya, menentukan nilai fungsi komposisi. Sama aja sebetulnya, kalau kita misalkan punya fx sama dengan 4 itu 1, gx nya 5x min 2, ditanya f bundaran g 2. Ini cara yang pertama, yaitu kita mencari f bundaran g dulu, gx dulu ya, kemudian baru kita masukkan x nya kita ganti 2 ya, kayak gini. F bundaran gx berarti f gx masuk ke dalam f. Fx nya itu kan 4x plus 1 yang kita lihat di atas dia kan, ini kan 4x plus 1. X nya kita ganti dengan gx. Gx nya tadi adalah 5x min 2. Sekarang tinggal mengalihkan, seret. Berarti 20x min 8 plus 1, min 8 ditambah 1 berarti min 7. Nah ini kita peroleh f bundaran gx. Kemudian karena ini f bundaran g2, nah berarti kita masukkan x nya ganti 2. Nah x nya diganti 2 berarti 20 kali 2 40 kurangi 7 ya 33. Oke, kayak gini. Nah cara 2 ya, biar kalian bisa mempunyai variasi cara banyak, mencari G2 dulu. Nah mencari G2 dulu. G2 kayak tadi kan 5x min 2, masukkan x nya ganti 2 berarti 10 kurangi 2 ya, 5 kali 2 kan 10 kurangi 2 8, G2 nya 8. Nah setelah itu masukkan ke fx. Nah fx ya, f bundaran g2 itu sama aja dengan f g2. Nah g2 tadi berapa? G2 kan 8. Nah oke. Nah berarti ini kan 4x plus 1 kan, fx nya 4x plus 1. Oke, berarti 4 kali 8 ditambah 1. Jawabannya adalah sama ya. Jawabannya adalah 33, menghasilkan jawaban yang sama. Terserah kalian suka yang mana. Kayaknya kalian suka yang cara 1 ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Oke, berikutnya adalah menentukan fungsi sebelah kanan. Ini maksudnya apa ya? Jadi kalau misalkan kita punya fx, kemudian punya f bundaran gx, tapi ditanya adalah gx. Nah maksudnya gini ya, kan ada f, ada g. Nah untuk yang ini maksudnya sebelah kanan itu berarti ini kan yang ditanyakan. Nah g nya ditanyakan, yang sebelah kiri ini diketahui. Nah bagaimana caranya kali ini? Kita jawab. F bundaran gx ini adalah 6x min 7. Ini dari mana? Ini karena diketahui ya kan, ya diketahui. Berikutnya kemudian f bundaran gx itu kan sama aja dengan f dalam kurung gx. Nah kayak gini. Jadi kita memprosesnya yang sebelah kiri ya. Kemudian artinya gx kita masukkan ke dalam f, sementara f nya adalah 3x plus 5, berarti 3 kali gx tambah 5 ya kan. Ini asalnya dari mana? Dari 3x ditambah 5, x nya diganti gx. Setelah itu gx nya karena nggak tahu, kita biarkan saja, 5 nya pindah ke kanan menjadi min. Nah min 7 min 5 berapa? Min 12. Karena di sini masih ada 3, kita harus mengalihkan, membagi ya, biar hilang. Saya ganti warna hijau. Oke, berarti menjadi gx sama dengan 6x min 12 per 3, karena ini jadi bagi. Untuk bagian ini harus dibagi dua-duanya, nggak boleh salah satu ya, karena ini pengurangan ya. Kalau pengurangan dan penjumlahan, kalau seperti ini dibagi itu harus dua-duanya dibagi.
ini jadi 2, ini jadi 3, berarti Gx sama dengan, oke salah ya. Nah untuk ini jadinya 4 ya, 12 bagi 3 ya 4. Oke, jadinya jawabannya Gx sama dengan 2x min 4. Oke, bisa dipahami ya. Oke, contoh lagi. Sekarang Gx x min 9, G bundaran fx 3x plus 2. Jadi ini sebetulnya soalnya sama dengan nomor 1, cuman tadi f bundaran G, sekarang G bundaran f, tapi sama aja. Jadi yang di sini yang diketahui, yang di sebelah kanan ini yang ditanyakan. Itu artinya menentukan fungsi yang sebelah kanan. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal dimasukkan. Kita masukkan G bundaran f tadi 3 plus 2 yang diketahui. Kemudian karena G bundaran f, maka fx nya kita masukkan ke dalam G. Sementara G tadi diketahui adalah x min 9. Nah ini ya di atas ya, x min 9. Berarti fx min 9, karena ini kan x min 9, x nya diganti fx. Setelah itu min 9 nya pindah ke kanan. Nah sehingga diperoleh fx sama dengan 3x plus 11. Oke, silahkan dipahami dulu. Jadi untuk menentukan fungsi yang sebelah kanan kalau ditanyakan cukup mudah, yaitu tinggal dimasukkan, kemudian kita proses melakukan melalui aljabar. Oke, berikutnya. Nah, ini menentukan fungsi sebelah kiri, berarti kita mau habis ya. Ini agak sulit ya kalau sebelah kiri. Sebelah kiri maksudnya gimana? Contoh, jadi fx yang di sini yang ditanyakan, yang fungsi yang sebelah kiri ini ditanyakan, tapi yang di sini yang diketahui. Nah, ini sengaja saya buat gini biar kelihatannya mudah dilihat ya. Jadi fx yang ditanyakan, padahal biasanya kan kalau ditanyakan di paling bawah. Oke, jadi ini yang diketahui. Nah caranya bagaimana, simak baik-baik ya. Jadi yang pertama kita tulis dulu yang diketahui kan f bundaran Gx sama dengan 6x plus 11. Kemudian f bundaran Gx artinya Gx nya masuk ke f. Nah setelah itu kita proses. Nah ini kita dapatkan bahwa Gx itu kan x min 5, berarti ini f dalam kurung x min 5 sama dengan 6x plus 11. Nah setelah ini ingat, ini nggak bisa dipindah-pindah kayak tadi, karena ini yang diketahui itu yang dalam ya, yang dalam ini. Caranya bagaimana? Ini kita pakai permisalan. Nah, kita misalkan x min 5 adalah p. Kita misalkan x min 5 adalah p, ini saya tulis p, berarti ini adalah p. Nah karena x min 5 sama dengan p, kalau x berarti pindah ruas min 5 nya jadi plus, jadi x sama dengan p plus 5. Iya enggak? Oke, lanjut. Setelah itu kita peroleh berarti fx min 5 ini yang diketahui tadi ya. Ini kan sama aja, ini saya tulis lagi. Nah karena x min 5 sama dengan p, berarti fp sama dengan 6p plus 5. Ini dari mana pak? Oh ini dari ini, x sama dengan p plus 5, x sama dengan p plus 5. Setelah itu dikali. Nah berarti kita peroleh fp sama dengan 6p ditambah 30 ditambah 11 ya, kan ini 6p 30. Lanjut kita peroleh 6p, fp sama dengan 6p plus 33. Nah karena yang di sini perhatikan ini sama p, kalau diganti a maka ini a, kalau diganti m maka ini m, kalau diganti x ya berarti jadi 6x plus 33. Nah ini kan karena kita tanyakan efek, ya sudah, ini kita sudah selesai gitu. Oke, saya dipahami. Contoh lagi ya biar lebih paham ya, karena ini agak sulit ya untuk yang ditanya sebelah kiri. Oke lanjut. Oke, contoh lagi yang agak sedikit mikir. Nah, ini fx nya nggak tahu, yang di sini, jadi yang di sini nggak tahu, yang di sini yang diketahui. Oke, yang pertama kita masukkan yang diketahui kan f bundaran Gx sama dengan 10x min 4. Kemudian f bundaran Gx artinya f dalam kurung Gx.
Nah, Gx nya tadi apa? 2x minus 1. Nah, sampai di sini kita menggunakan permisalan ya. Oke, caranya misal bagaimana? Berarti yang di dalam kurung itu kita misalkan P atau T atau L atau M, terserah suka-suka kita ya. Misalkan di sini saya misalkan P ya. 2x minus 1 sama dengan P. Nah, setelah itu kita akan mencari X sama dengan pindah ruas, min satunya jadi plus ya, berarti 2x sama dengan P plus 1. Kemudian karena ada angka 2 di sini jadi menjadi per. Nah, oke, P plus 1 per 2. Setelah itu kita dapatkan, ini kita tulis lagi yang tadi. Ini kan diketahui bahwa yang dalam kurung ini adalah P, maka bisa ditulis FP sama dengan 10 dalam kurung P plus 1 kali per 2. Nah, ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Ini dari yang ini. Karena didapatkan bahwa X itu sama dengan P plus 1 dibagi 2. Sehingga yang di sini diganti P plus 1 tambah 2. Oke, bisa dipahami? Nah, setelah itu kita akan melakukan penyederhanaan. 10 dengan 2 kan bisa ya, 5 kan ya, berarti 5P plus 1. Ini kali, harus dikali karena ada kurungnya. Berarti 5P plus 5 kurangi 4. Nah, 5 itu kurangi 4 berapa? 1. Berarti FP sama dengan 5P plus 1. Karena di sini P-nya sama, P sama, berarti kita tinggal mengganti P menjadi X. Nah, berarti FP sama dengan 5X plus 1. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau nggak bisa dipahami, silahkan boleh diputar berulang-ulang. Insya Allah, saya yakin kalian lebih paham.